Eropa terkejut. Debut gila John Herdman bikin Indonesia menggila. Media Eropa Sky Sports sampai tak percaya. Ini bukan tim yang sama. Mereka mendapatkan harta karun yang tersembunyi lama. Dan semua pecinta timnas sangat menikmati pertandingan itu. Simak semua beritanya hingga selesai. Setelah banyak dihina, bek Bulgaria akhirnya minta maaf usai Miliano Jonathan cedera parah. Pengakuannya bikin netizen Indonesia terdiam, dan semuanya bikin tercengang. Simak semua hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Apa jadinya jika sebuah tim yang dulu sering dipandang sebelah mata, tiba-tiba berubah menjadi kekuatan yang ditakuti? Inilah yang sedang terjadi pada Timnas Indonesia. Dan yang membuat dunia benar-benar tercengang, semua ini terjadi hanya dalam satu pertandingan. Ya, satu pertandingan. Debut pelatih baru John Herdman langsung menciptakan gelombang kejut besar. Bahkan media-media Eropa termasuk Sky Sports tidak bisa menyembunyikan rasa kaget mereka melihat transformasi luar biasa yang ditunjukkan oleh skuad Garuda. Laga melawan Saint Kitts and Nevis yang awalnya dianggap hanya pertandingan biasa berubah menjadi panggung pembuktian. Dan Indonesia, mereka tidak hanya menang, mereka menghancurkan. Skor telak 4-0 bukan sekadar angka, tapi simbol perubahan besar yang sedang terjadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, ada sesuatu yang berbeda. Cara pemain bergerak, cara mereka menekan, cara mereka membaca permainan, semuanya terasa lebih terstruktur, lebih tajam, dan jauh lebih percaya diri. Tidak ada lagi permainan lambat tanpa arah. Tidak ada operan yang berputar-putar tanpa tujuan. Yang ada adalah permainan cepat, langsung, dan mematikan. Indonesia tampil seperti tim yang sudah matang selama bertahun-tahun. Padahal, ini adalah era baru. Pressing ketat langsung diterapkan sejak menit awal. Para pemain tidak memberi ruang sedikit pun kepada lawan untuk bernafas. Setiap kehilangan bola langsung direspon dengan tekanan agresif. Dan inilah yang membuat Saint Kitts and Nevis benar-benar tidak berkutik. Mereka dipaksa melakukan kesalahan, lagi dan lagi. Dan Indonesia, mereka memanfaatkannya dengan sangat efektif. Lalu muncullah sosok yang menjadi bintang lapangan malam itu. Beckham Putra, nama yang mungkin sudah dikenal publik Indonesia, tapi kali ini ia menunjukkan kelas yang berbeda. 2 gol yang ia cetak bukan sekadar gol biasa, itu adalah gol yang penuh kepercayaan diri, penuh kualitas, dan menunjukkan bahwa ia siap menjadi wajah baru Timnas Indonesia. Setiap sentuhannya berbahaya, setiap pergerakannya sulit ditebak, dan 2 golnya spektakuler. Namun pesta gol Indonesia tidak berhenti di situ. Oleh Romeni ikut mencatatkan namanya di papan skor dengan penyelesaian yang dingin dan presisi. Sementara Zylstra melengkapi kemenangan dengan gol yang memastikan bahwa Indonesia benar-benar mendominasi pertandingan. 4 gol, tanpa balas, tanpa kompromi. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah latar belakang sang pelatih. John Herdman bukan nama sembarangan. Ia pernah menangani Kanada. Dan yang mengejutkan, ketika menghadapi lawan yang sama di masa lalu, ia hanya mampu menang tipis 1-0. Ya, hanya 1-0. Bandingkan dengan sekarang, 4-0. Perbedaan yang sangat mencolok. Hal ini langsung menjadi bahan pembicaraan media Inggris. Seorang reporter bahkan mengatakan bahwa permainan Indonesia malam itu terasa seperti tim Eropa modern. Cepat, efisien, langsung ke tujuan, tanpa basa-basi. Filosofi permainan yang diterapkan Herdman sangat jelas. Kick and rush, tapi versi modern. Bukan sekadar umpan panjang tanpa arah, melainkan bola panjang yang terukur, cepat, dan langsung memanfaatkan celah. Ditambah dengan pressing intens dan finishing yang klinis, hasilnya mematikan. Yang paling mengejutkan bukan hanya taktiknya, tapi seberapa cepat pemain Indonesia beradaptasi. Biasanya tim membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk benar-benar memahami filosofi pelatih baru. Namun Indonesia, seolah-olah mereka sudah memainkan sistem ini sejak lama.
Koordinasi antar lini terlihat solid, transisi dari bertahan ke menyerang berlangsung sangat cepat, dan komunikasi di lapangan terlihat sangat hidup. Banyak analis Eropa mulai angkat bicara. Mereka menyebut Indonesia telah menemukan harta karun. Sosok pelatih yang tidak hanya membawa taktik, tapi juga mentalitas, disiplin, dan kepercayaan diri. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal strategi, tapi juga soal mental. Dan di bawah Hurtman, mental pemain Indonesia terlihat berubah drastis. Mereka bermain tanpa rasa takut, mereka percaya diri, dan yang paling penting, mereka bermain untuk menang. Dulu Indonesia sering dianggap sebagai tim berkembang, tim yang punya potensi tapi belum konsisten. Namun sekarang, pandangan itu mulai berubah. Kemenangan ini bukan sekadar hasil pertandingan, ini adalah pesan. Pesan kepada dunia bahwa Indonesia tidak lagi bisa diremehkan, bahwa mereka siap bersaing, bahwa mereka punya identitas baru. Bayangkan jika performa seperti ini terus berlanjut. Bayangkan jika para pemain semakin menyatu dengan sistem yang ada. Bayangkan jika kepercayaan ini terus tumbuh. Indonesia bisa menjadi kekuatan baru di sepak bola internasional. Namun tentu saja, perjalanan masih panjang. Satu kemenangan besar tidak menjamin segalanya. Tantangan yang lebih berat pasti akan datang. Lawan yang lebih kuat, tekanan yang lebih besar, ekspektasi yang lebih tinggi. Semua itu akan menguji sejauh mana perubahan ini benar-benar nyata. Tapi satu hal yang pasti, debut John Hurtman telah menciptakan harapan. Harapan yang sudah lama dinanti oleh para pendukung timnas Indonesia. Harapan bahwa suatu hari nanti, Indonesia tidak hanya menjadi peserta, tapi menjadi penantang serius. Dan jika melihat apa yang terjadi di pertandingan ini, mimpi itu tidak lagi terasa tidak mustahil. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah ini awal dari era keemasan baru timnas Indonesia atau hanya skenar momen sesaat? Yang jelas, dunia sudah mulai memperhatikan dan Indonesia akhirnya mulai berbicara dengan cara yang paling lantang di atas lapangan. Kalau kamu bangga dengan performa timnas Indonesia hari ini, tulis di kolom komentar. Garuda siap mendunia. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Karena perjalanan timnas Indonesia baru saja mulai. Dan ini bakal jadi cerita yang luar biasa. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang sebuah cerita yang penuh emosi, kontroversi, sekaligus rasa penyesalan. Sebuah insiden di lapangan hijau yang awalnya terlihat seperti duel biasa, ternyata berujung panjang hingga memicu reaksi keras dari para pecinta sepak bola tanah air. Nama seorang bek Bulgaria mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial Indonesia. Ya, dia adalah Hristijan Petrov. Bek tangguh yang kini memperkuat SC Heerenveen itu tiba-tiba disorot tajam oleh publik Indonesia. Bukan karena gol spektakuler, bukan pula karena aksi heroik di lini belakang, melainkan karena sebuah benturan keras dengan striker muda timnas Indonesia yang sedang naik daun, Emiliano Jonathans. Insiden itu terjadi dalam salah satu pertandingan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Belanda, yaitu Eredivisie. Awalnya, pertandingan tersebut berjalan seperti biasa. Tempo permainan cukup tinggi. Kedua tim saling menyerang dan bertahan dengan intensitas yang tidak main-main. Namun di tengah pertandingan, sebuah momen duel bola berubah menjadi tragedi bagi seorang pemain muda yang sedang menatap masa depan cerah. Benturan keras antara Emiliano Jonathans yang saat itu membela Excelsior Rotterdam dengan bek SC Heerenveen, Hristijan Petrov, terjadi begitu cepat. Tidak ada yang menyangka bahwa duel yang hanya berlangsung dalam hitungan detik itu akan membawa konsekuensi besar. Emiliano terjatuh. Awalnya banyak yang mengira itu hanya benturan biasa, tapi beberapa saat kemudian ekspresi wajahnya mulai menunjukkan rasa sakit yang tidak biasa. Tim medis segera masuk ke lapangan, sementara para pemain di sekitar lokasi kejadian mulai menyadari bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Dan benar saja, setelah pemeriksaan lebih lanjut, kabar buruk pun muncul. Emiliano Jonathans mengalami cedera serius pada bagian lututnya, yaitu anterior cruciate ligament injury, atau yang lebih dikenal dengan cedera ACL. Cedera ACL adalah salah satu mimpi buruk terbesar bagi para pesepak bola. Cedera ini tidak hanya menyakitkan, tetapi juga membutuhkan waktu pemulihan yang panjang. Dalam banyak kasus, seorang pemain bahkan harus absen selama berbulan-bulan hanya untuk bisa kembali bermain.
Bagi Miliano Jonathans, kabar ini tentu terasa sangat pahit. Apalagi saat itu namanya sedang menjadi perhatian publik sepak bola Indonesia. Ia baru saja masuk dalam daftar 41 pemain yang dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, untuk mengikuti persiapan menghadapi turnamen internasional bergengsi FIFA Series 2026. Banyak penggemar yang berharap Miliano akan menjadi salah satu senjata baru bagi skuad Garuda. Dengan usia yang masih sangat muda, kemampuan teknik yang menjanjikan, serta pengalaman bermain di Eropa, ia dianggap sebagai salah satu masa depan lini serang Timnas Indonesia. Namun harapan itu seketika berubah menjadi kekecewaan. Cedera ACL yang dialaminya membuat Miliano harus menepi dari lapangan. Bahkan ia tidak bisa masuk dalam daftar akhir 24 pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk turnamen tersebut. Kabar ini tentu membuat para penggemar Garuda merasa terpukul. Banyak yang kemudian menyoroti satu nama, Hristian Petrov. Di media sosial berbagai komentar bermunculan. Sebagian netizen menyalahkan sang bek Bulgaria karena dianggap menjadi penyebab cedera yang dialami Miliano. Tak sedikit pula yang meluapkan kekecewaan mereka secara langsung di akun media sosial Petrov. Tekanan dari netizen Indonesia pun mulai terasa. Namun di tengah badai kritik tersebut, akhirnya Hristian Petrov memutuskan untuk berbicara. Momen itu terjadi setelah timnas Bulgaria menjalani pertandingan pertama mereka di ajang FIFA Series 2026. Dalam laga tersebut, Bulgaria tampil luar biasa dan berhasil menang telak 10-0 atas Kepulauan Solomon di Gelora Bung Karno Stadium. Namun kemenangan besar itu justru tidak menjadi fokus utama dalam sesi wawancara setelah pertandingan. Para jurnalis lebih tertarik menanyakan satu hal, insiden benturan dengan Miliano Jonathans. Dengan wajah serius, akhirnya Hristian Petrov memberikan penjelasan. Ia mengaku merasa sangat bersalah atas insiden yang terjadi. Bahkan setelah kejadian itu, ia langsung menghubungi Miliano secara pribadi. Dalam pengakuannya, Petrov mengirimkan pesan langsung kepada Miliano Jonathans. Ia meminta maaf. Petrov menjelaskan bahwa tidak ada niat sedikit pun darinya untuk mencederai sang striker. Benturan tersebut menurutnya murni terjadi dalam situasi pertandingan yang berlangsung cepat. Yang menarik, respon Miliano Jonathans ternyata cukup mengejutkan. Alih-alih marah atau menyalahkan, Miliano justru menjawab dengan sikap yang sangat dewasa. Ia mengatakan kepada Petrov bahwa kejadian itu bukan kesalahan yang disengaja. Jawaban tersebut membuat Petrov sedikit lega. Namun masalah tidak berhenti di situ saja. Petrov mengaku setelah insiden tersebut, ia menerima banyak sekali pesan dari netizen Indonesia. Ada yang sekedar menanyakan kondisinya, tapi ada juga yang melontarkan kritik bahkan hujatan. Meskipun demikian, Petrov mencoba memahami situasi tersebut. Menurutnya reaksi para penggemar Indonesia adalah hal yang wajar. Ia menyadari bahwa sepak bola di Indonesia bukan sekedar olahraga biasa. Sepak bola adalah bagian dari emosi, kebanggaan, dan identitas bagi banyak orang. Karena itulah ketika seorang pemain timnas Indonesia mengalami cedera serius, para penggemar tentu akan bereaksi dengan penuh perasaan. Petrov mengatakan bahwa ia tidak menyimpan rasa marah terhadap para netizen. Sebaliknya, ia mengaku memahami betapa besarnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Namun sekali lagi, ia menegaskan bahwa insiden tersebut adalah bagian dari permainan. Dalam sepak bola, benturan fisik adalah hal yang hampir tidak bisa dihindari, terlebih di kompetisi profesional seperti Eredivisie yang terkenal dengan tempo permainan yang cepat dan duel keras di lapangan. Meskipun demikian, Petrov tetap menegaskan satu hal, ia benar-benar menyesal. Ia mengatakan bahwa sebagai sesama manusia dan sesama pemain sepak bola, ia tidak pernah ingin melihat siapapun mengalami cedera, apalagi cedera serius. Karena itu dalam kesempatan tersebut, Petrov kembali menyampaikan permintaan maafnya. Bukan hanya kepada Miliano Jonathans, tetapi juga kepada para penggemar timnas Indonesia yang merasa kecewa dengan kejadian tersebut. Cerita ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi dunia sepak bola, bahwa di balik kerasnya duel di lapangan, para pemain tetaplah manusia biasa. Mereka memiliki emosi, rasa bersalah dan empati terhadap sesama pemain. Sementara bagi para penggemar, insiden ini juga menjadi pelajaran bahwa tidak semua kejadian di lapangan memiliki niat buruk di baliknya. Kini, fokus terbesar adalah proses pemulihan Miliano Jonathans. Banyak penggemar berharap pemain muda bertalenta ini bisa segera pulih dan kembali menunjukkan kemampuannya di lapangan hijau. Karena perjalanan karirnya masih sangat panjang. Dan siapa tahu di masa depan nanti, Miliano Jonathans justru akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Lebih tajam, lebih matang, dan siap menjadi salah satu bintang besar timnas Indonesia. Sementara itu, cerita antara Miliano Jonathans dan Hristian Petrov mungkin akan selalu diingat sebagai salah satu kisah dramatis di balik perjalanan sepak bola modern. Sebuah kisah tentang benturan,
kontroversi, permintaan maaf, dan sisi kemanusiaan di balik kerasnya pertandingan sepak bola. Kemenangan yang meyakinkan. Beckham Putra mengamuk. 2 gol spektakuler bikin lawan tak berkutik. Timnas Indonesia pesta gol di FIFA Series 2026. Semua pemain bermain solid dan kompak. Hasil pertandingan dapat dilihat di thumbnail video ini. Tonton sampai selesai ulasan pertandingannya. Sepak bola Indonesia kembali menghadirkan kabar menggembirakan bagi para pecinta Garuda di seluruh tanah air. Dalam ajang FIFA Series 2026 yang penuh gengsi, Timnas Indonesia berhasil menunjukkan performa yang sangat meyakinkan saat menghadapi St. Kitts and Nevis. Pertandingan ini bukan sekedar laga biasa. Banyak pihak menjadikannya sebagai ajang pembuktian bahwa perkembangan sepak bola Indonesia benar-benar sedang berada di jalur yang tepat. Dan di pertandingan inilah, satu nama mencuri perhatian publik, Beckham Putra. Pemain muda berbakat ini tampil luar biasa dan menjadi bintang lapangan setelah mencetak 2 gol yang membawa Indonesia unggul dalam pertandingan tersebut. Namun, cerita kemenangan ini tidak hanya soal gol. Ada cerita tentang kerjasama tim, strategi matang, dan mental bertanding yang semakin kuat dari skuad Garuda. Mari kita bahas bagaimana pertandingan seru ini berlangsung. Sejak peluit awal pertandingan dibunyikan, Timnas Indonesia langsung tampil agresif. Para pemain terlihat sangat percaya diri dalam menguasai bola dan membangun serangan. Lini tengah Indonesia mampu mengontrol permainan dengan baik, membuat St. Kitts and Nevis kesulitan mengembangkan strategi mereka. Pergerakan bola dari kaki ke kaki berjalan cepat, kombinasi antar pemain terlihat sangat rapi. Serangan demi serangan mulai dilancarkan. Tekanan tinggi dari para pemain Indonesia membuat pertahanan lawan harus bekerja keras sejak awal pertandingan. Atmosfer pertandingan pun terasa semakin panas. Para pendukung Indonesia yang hadir di stadion memberikan dukungan penuh, menciptakan energi luar biasa bagi para pemain di lapangan. Dan tekanan itu akhirnya membuahkan hasil. Pada menit ke-15 momen yang ditunggu akhirnya datang. Serangan Indonesia dimulai dari lini tengah. Bola berhasil dikuasai dengan baik sebelum akhirnya mengalir menuju lini depan. Di momen penting ini, Ole Romeni menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang memiliki visi permainan luar biasa. Ia mengirimkan umpan matang yang sangat akurat ke arah Beckham Putra. Beckham yang sudah membaca situasi dengan baik langsung bergerak cepat. Ia berhasil lolos dari penjagaan bek lawan dan berhadapan langsung dengan kiper St. Kitts and Nevis. Situasi 1 lawan 1 ini membuat seluruh stadion menahan nafas. Namun, Beckham Putra tetap tenang. Dengan penyelesaian yang dingin dan penuh percaya diri, ia melepaskan tembakan yang tak mampu dihentikan oleh kiper lawan. Gol! Indonesia unggul! Stadion langsung bergemuruh oleh sorak-sorai para supporter. Gol tersebut bukan hanya membuka keunggulan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri seluruh pemain Indonesia. Setelah gol pertama tercipta, Indonesia tidak mengendorkan serangan. Justru permainan Garuda semakin tajam. Kerjasama antar pemain terlihat semakin padu, terutama di lini serang. Nama Ole Romeni kembali menjadi sorotan karena kemampuannya menciptakan peluang. Ia berkali-kali mampu menemukan celah di pertahanan lawan dengan umpan-umpan cerdas. Dan pada menit ke-25, kombinasi mematikan antara Ole Romeni dan Beckham Putra kembali terjadi. Serangan dimulai dari lini tengah. Ole Romeni menerima bola dan dengan cepat melihat pergerakan Beckham di sisi kiri. Tanpa ragu, ia mengirimkan umpan terukur yang sangat presisi. Beckham Putra menerima bola dengan kontrol yang sangat baik. Ia kemudian menggiring bola sedikit untuk mencari ruang. Bek lawan mencoba menutup pergerakan, tetapi Beckham bergerak lebih cepat. Dengan akurasi tinggi, ia melepaskan tembakan keras yang meluncur ke arah gawang. Kiper St. Kitts and Nevis berusaha menepis bola tersebut. Namun, tembakan Beckham terlalu kuat dan terlalu tepat. Gol! Indonesia kembali mencetak gol. Skor berubah menjadi 2-0. Dan sekali lagi, stadion meledak oleh sorak-sorai para supporter. Setelah unggul 2 gol, Indonesia tetap menunjukkan permainan yang disiplin. Lini tengah bekerja keras menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Para pemain terlihat sangat kompak. Setiap pemain saling membantu, menutup ruang, dan menjaga posisi. Hal ini membuat St. Kitts and Nevis sangat kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Pertahanan Indonesia tampil solid. Koordinasi antar pemain belakang berjalan dengan sangat baik. Setiap serangan lawan berhasil dipatahkan sebelum benar-benar mengancam gawang. Selain itu, para pemain Indonesia juga sangat efektif dalam melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Begitu merebut bola, mereka langsung melancarkan serangan cepat yang membuat lawan kewalahan.
Penampilan solid timnas Indonesia dalam pertandingan ini bahkan mendapat pengakuan dari pihak lawan. Pelatih St. Kitts and Nevis secara terbuka memberikan pujian kepada skuad Garuda. Ia mengakui bahwa Indonesia tampil sangat terorganisir. Menurutnya, para pemain Indonesia mampu bermain dengan disiplin tinggi dan sangat efektif dalam memanfaatkan peluang. Pujian tersebut tentu menjadi bukti bahwa perkembangan timnas Indonesia semakin diperhitungkan di level internasional. Performa gemilang Beckham Putra dalam pertandingan ini menjadi sorotan utama. 2 gol yang ia cetak menunjukkan kualitasnya sebagai pemain muda yang memiliki potensi besar. Beckham tidak hanya tajam dalam mencetak gol, ia juga aktif membantu pergerakan tim, membuka ruang, dan membangun serangan. Ketajamannya di depan gawang membuatnya layak disebut sebagai salah satu talenta masa depan sepak bola Indonesia. Banyak pengamat sepak bola mulai menilai bahwa Beckham Putra memiliki potensi untuk menjadi pemain kunci bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Kemenangan ini memberikan banyak hal positif bagi timnas Indonesia. Selain meraih hasil bagus, pertandingan ini juga menunjukkan bahwa kerjasama tim semakin solid. Strategi permainan terlihat semakin matang. Para pemain muda juga menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan. Jika performa seperti ini terus dipertahankan, bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin kompetitif di level internasional. Pertandingan melawan St. Kitts and Nevis di FIFA Series 2026 ini menjadi bukti bahwa timnas Indonesia sedang berada dalam momentum yang sangat baik. Dengan permainan kolektif yang solid, strategi yang jelas, dan kehadiran pemain muda berbakat seperti Beckham Putra, masa depan sepak bola Indonesia terlihat semakin cerah. Mohon like video ini dan komen dengan kemenangan ini, dan mohon subscribe. John Herdman kirim peringatan keras. Timnas Indonesia siap hancurkan Bulgaria di final FIFA Series 2026. Usai tampil menggila, Herdman yakin timnas Indonesia bisa taklukan Bulgaria di final FIFA Series 2026. Warning dari Herdman, timnas Indonesia siap tumbangkan Bulgaria dan angkat trofi FIFA Series 2026. Tonton hingga selesai. Perjalanan timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 semakin menarik untuk disimak. Setelah tampil impresif di pertandingan sebelumnya, kini skuad Garuda bersiap menghadapi tantangan terbesar mereka, partai final melawan Bulgaria. Laga ini bukan sekedar pertandingan biasa. Bagi timnas Indonesia, final ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar telah berkembang menjadi tim yang mampu bersaing di level internasional. Di balik kepercayaan diri tim, ada sosok pelatih yang memainkan peran sangat penting dalam membangun fondasi permainan Garuda saat ini. Dia adalah John Herdman. Pelatih asal Kanada ini baru-baru ini memberikan pujian besar kepada para pemainnya setelah melihat penampilan luar biasa tim dalam laga sebelumnya. Menurut Herdman, apa yang ditunjukkan para pemain bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga tentang bagaimana mereka bermain sebagai satu kesatuan tim yang solid. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, John Herdman tidak menyembunyikan rasa bangga terhadap para pemain. Ia menyebut bahwa perkembangan timnas Indonesia terlihat sangat jelas, terutama dari sisi disiplin taktik, mentalitas bermain, serta kerjasama tim. Menurut Herdman, para pemain mampu menjalankan strategi yang telah disiapkan dengan sangat baik. Mereka tidak hanya bermain dengan semangat tinggi, tetapi juga menunjukkan pemahaman taktik yang semakin matang. Herdman menilai bahwa salah satu kekuatan utama timnas Indonesia saat ini adalah kekompakan antar lini. Lini belakang tampil disiplin menjaga pertahanan, lini tengah mampu mengontrol tempo permainan, sementara lini depan tampil tajam dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Semua elemen itu berpadu menjadi satu kekuatan yang membuat Indonesia tampil sangat solid di lapangan. Dalam pernyataannya kepada media, Herdman mengatakan bahwa karakter para pemain menjadi salah satu hal yang paling membuatnya bangga. Menurutnya, tim ini memiliki mental bertanding yang kuat dan tidak mudah menyerah. Para pemain menunjukkan karakter yang luar biasa. Mereka tidak hanya bermain bagus secara individu, tetapi juga sebagai satu kesatuan tim, ujar Herdman. Pernyataan tersebut menjadi gambaran betapa puasnya sang pelatih melihat perkembangan skuad Garuda. Perjalanan Indonesia menuju final FIFA Series 2026 tidak terjadi secara instan. Tim ini telah melalui berbagai proses, mulai dari persiapan taktik, peningkatan fisik pemain, hingga membangun chemistry antar pemain. Di beberapa pertandingan terakhir, performa timnas Indonesia memang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Permainan mereka terlihat lebih terorganisir,
alur serangan menjadi lebih rapi, dan yang paling penting, para pemain mampu menjaga fokus sepanjang pertandingan. Hal ini membuat banyak pengamat sepak bola mulai melihat Indonesia sebagai tim yang patut diperhitungkan. Bahkan beberapa pihak menyebut bahwa permainan Indonesia kini terlihat lebih modern dan dinamis. Semua itu tentu tidak lepas dari tangan dingin John Herdman yang berhasil membangun identitas permainan baru bagi skuad Garuda. Meski tampil impresif sejauh ini, tantangan besar sudah menunggu Indonesia di partai final. Lawan yang akan dihadapi adalah tim kuat dari Eropa, yaitu Bulgaria. Bulgaria dikenal sebagai tim yang memiliki fisik kuat dan organisasi permainan yang rapi. Mereka juga memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi berbagai pertandingan internasional. Namun John Herdman menegaskan bahwa timnya tidak merasa gentar. Ia mengakui bahwa Bulgaria adalah lawan yang kuat, tetapi pada saat yang sama, ia juga percaya pada kemampuan timnya sendiri. Menurut Herdman, jika para pemain mampu mempertahankan performa seperti di pertandingan sebelumnya, maka peluang untuk meraih kemenangan akan terbuka lebar. Kami menghormati Bulgaria sebagai tim yang kuat, tetapi kami juga percaya pada kemampuan kami sendiri. Jika bermain seperti hari ini, saya yakin kami bisa mengalahkan mereka, tegas Herdman. Pernyataan tersebut menjadi gambaran betapa puasnya sang pelatih melihat perkembangan skuad Garuda. Menjelang final, ada beberapa faktor penting yang bisa menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia. Pertama adalah konsistensi permainan. Herdman menekankan bahwa timnya harus mampu mempertahankan kualitas permainan yang telah mereka tunjukkan sebelumnya. Kedua adalah disiplin taktik. Menghadapi tim Eropa seperti Bulgaria, tentu membutuhkan fokus dan kedisiplinan tinggi. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Karena itu, para pemain harus benar-benar menjaga posisi dan mengikuti instruksi pelatih dengan baik. Ketiga adalah efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Di pertandingan besar seperti final, peluang mencetak gol biasanya tidak datang terlalu banyak. Karena itu, setiap kesempatan harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Jika Indonesia mampu melakukan ketiga hal tersebut, peluang untuk meraih kemenangan tentu akan semakin besar. Salah satu dampak positif dari kemenangan sebelumnya adalah meningkatnya rasa percaya diri para pemain. Menurut Herdman, kepercayaan diri adalah faktor yang sangat penting dalam pertandingan besar. Ketika pemain percaya pada kemampuan mereka sendiri, mereka akan bermain dengan lebih lepas dan berani mengambil keputusan di lapangan. Hal ini sangat penting ketika menghadapi tekanan di pertandingan final. Apalagi laga final biasanya diwarnai dengan atmosfer yang sangat intens. Namun dengan mental yang kuat dan dukungan penuh dari para supporter, timnas Indonesia diyakini mampu menghadapi situasi tersebut. Tidak bisa dipungkiri, dukungan para supporter selalu menjadi kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia. Atmosfer luar biasa dari para pendukung seringkali memberikan energi ekstra bagi para pemain di lapangan. Sorakan dan dukungan yang menggema di stadion mampu meningkatkan semangat juang para pemain. Para supporter juga menjadi bagian penting dari perjalanan tim menuju final ini. Karena itu, banyak pihak berharap dukungan yang sama akan kembali hadir saat Indonesia menghadapi Bulgaria di partai puncak. Bagi timnas Indonesia, final FIFA Series 2026 bukan sekedar pertandingan. Ini adalah kesempatan untuk mencetak sejarah baru, kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia sedang berkembang ke arah yang lebih baik. John Herdman dan para pemain tentu menyadari betapa pentingnya momen ini. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik mungkin. Dengan persiapan matang, strategi yang tepat dan semangat juang tinggi, Indonesia kini siap menghadapi laga terbesar mereka di turnamen ini. Final FIFA Series 2026 akan menjadi pertandingan yang sangat menentukan bagi timnas Indonesia. Di satu sisi, mereka harus menghadapi tim kuat seperti Bulgaria. Namun di sisi lain, Indonesia datang dengan modal kepercayaan diri yang tinggi setelah menunjukkan performa impresif di pertandingan sebelumnya. John Herdman percaya bahwa timnya memiliki semua yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan. Kekompakan tim, disiplin taktik dan mental bertanding yang kuat menjadi modal utama bagi skuad Garuda. Kini semua mata tertuju pada pertandingan final. Apakah timnas Indonesia mampu mewujudkan mimpi besar mereka dan mengangkat trofi FIFA Series 2026? Atau justru Bulgaria yang akan keluar sebagai pemenang? Yang pasti, satu hal sudah jelas. Skuad Garuda siap memberikan segalanya di lapangan demi membawa kebanggaan bagi Indonesia.